Yang kedua, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-16, bilang begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perikop atau bagian firman Tuhan ini sebenarnya mau menjelaskan kepada kita, bukan cuma mengisi waktu, tetapi bagaimana kita pergunakan itu artinya menghargai waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi ketika kita jadi orang yang waspada, kita akan jadi orang yang pasti akan menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Kita gak akan buang-buang waktu. Kita akan waspada, kita akan mengisi waktu dengan baik. Tapi pengertian yang tepat adalah kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Kita menghargai nih, adalah hidup yang menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Itu ada di ayat 16. Nah, kita boleh ajukan pertanyaan yang simple kepada poin kita yang kedua ini. Simpelnya begini, kenapa kita perlu menghargai waktu? Atau kenapa kita perlu menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Kenapa firman Tuhan tulis di perikop ini, pergunakanlah waktu. Kenapa? Coba kita lihat jawabannya di ayat 8. Bapak Ibu boleh buka Alkitab di perikop yang sama, Efesus 5. Kita lihat di ayat 8 jawabannya. Coba kita lihat ayat 8. Kalau di bagian saya tulisnya begini, ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa kita perlu menghargai waktu? Perikop bagian yang kelima ini di ayat yang ke-8 kasih kita jawaban. Karena kita dulu adalah orang-orang yang gelap. Gelap bisa berarti kondisi yang berdosa. Orang-orang yang berdosa, yang bakal mati, yang bakal gak punya masa depan, yang gak ada kesempatan. Orang yang gak berguna, yang suram hidupnya, gak punya kesempatan, yang dibutakan karena dosa. Tetapi karena karya keselamatan Kristus kepada kita, akhirnya kita dikasih kesempatan untuk hidup dan berkarya bagi Tuhan. Amin. Kenapa kita perlu menghargai waktu? Ayat 8 bikin kita reminder. Karena kita mestinya masih ingat, harus ingat dahulu siapa kita. Kita gelap, berdosa, suram, dibutakan, bakal hancur, gak punya masa depan. Tapi karena karya keselamatan Kristus, itu bikin kita punya kesempatan hidup yang luar biasa. Yang hari ini membuat kita bisa melihat ada hidup yang berbahagia karena Tuhan menebus kita. Amin ya. Maka kenapa kita perlu menghargai waktu? Implikasinya dari ayat 8 ini adalah karena kita perlu menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Kenapa sih? Karena Tuhan menebus saya dan Bapak Ibu itu tidak dengan main-main. Makanya Dia mau kita hidup jangan main-main. Amin. Kalau kita main-main, kita mengulang waktu yang lampau, yang sia-sia. Tapi mestinya waktu Tuhan udah kasih kita kesempatan berubah dari yang dulunya berdosa, sekarang jadi anak Tuhan. Mestinya kita menggunakan kesempatan hidup sebagai anak-anak terang untuk jangan main-main. Makanya kenapa kita harus gunakan waktu? Jawabannya bukan karena waktu itu gak akan kembali. Itu jawaban orang dunia, jawaban pada umumnya. Tapi jawaban anak-anak Tuhan mestinya karena Kristus sudah menebus kita dengan tidak main-main. Dan Dia mau hidup kita yang sekarang jangan main-main. Kalau kita gak main-main, kita pasti akan menghargai kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan. Iya kan? Kira-kira begitu ya. Maka kenapa kita perlu menghargai? Jawabannya ini. Bukan karena waktu gak akan kembali. Tapi karena kita mesti bersyukur. Kita dikasih kesempatan sekarang hidup menjadi anak-anak Tuhan. Pakailah kesempatan itu untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Untuk makin cinta Tuhan, makin waspada. Jangan makin disesatkan oleh dosa dan tawaran-tawaran dunia pada hari ini. Nah, pertanyaan paling simpel hari ini. Kalau begitu, bagaimana caranya kita menghargai waktu? Nah, Efesus 2 ayat 10 bilang begini ke kita. Kita ditebus untuk melakukan pekerjaan baik. Waktu kita udah tahu nih alasan kenapa perlu menghargai waktu, sekarang kita tanya, bagaimana caranya supaya menghargai waktu dengan tepat sesuai firman Tuhan? Ayat 10 di bagian yang kedua bilang, kita ditebus untuk melakukan perbuatan baik.
Perbuatan baik yang sebenarnya Tuhan sudah persiapkan dahulu. Tapi karena kita berdosa, sempat kabur hidup kita. Tapi karena Tuhan sayang, Tuhan cinta sama kita. Dia rela masuk di dalam dunia, masuk di dalam ruang dan waktu kita yang terbatas. Untuk apa? Supaya kita melihat bagaimana hidup yang lebih baik. Dan kita punya kesempatan untuk hidup. Dan kesempatan untuk hidup, Tuhan mau untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Dan melakukan pekerjaan yang baik, itu simpelnya artinya kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah hari ini, saya dan Bapak Ibu pasti berbeda. Saya dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan, begitupun juga sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan, tetapi hamba Tuhan di marketplace. Jadi hari ini kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan, kita hidup melakukan pekerjaan Tuhan di mana? Di marketplace, di tempat kerja kita, di bisnis kita, di kantor kita, di tempat kita bekerja. Atau ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga. Kita dipanggil untuk menghargai kesempatan di sana. Kenapa saya pakai contoh ini? Karena pekerjaan paling menyita waktu di hidup kita. Ya enggak sih? Pekerjaan paling menyita waktu di hidup kita, paling menyita energi, menyita tenaga. Lalu kalau kita buang-buang waktu bekerja seperti orang dunia, pada akhirnya ketika kita nggak ada lagi kesempatan untuk bekerja, kita nggak bawa hasil ke Tuhan. Kenapa? Karena bisa jadi pekerjaan kita bukan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita mengerjakan seperti apa yang orang dunia kerjakan. Akhirnya kita nggak menghargai hidup sebagai anak-anak Tuhan di tempat kerja. Tapi sekarang saya mau kasih beberapa prinsip bagaimana kita menghargai kesempatan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus untuk hidup melakukan pekerjaan baik di tengah-tengah marketplace. Satu buku yang bisa menolong kita. Bapak Ibu kalau punya kesempatan bisa beli buku ini. Buku yang ditulis oleh Tim Keller, ya, terbitan dari Perkantas. Buku ini punya judul Apakah Pekerjaan Anda Bagian dari Pekerjaan Allah? Apakah hari ini kita bekerja, ada misi Tuhan di sana? Atau kita hanya bekerja cari uang, mencukupi kebutuhan, lalu pensiun sudah selesai. Lalu setelah itu Tuhan tanya, apa yang kita mau bawa untuk Tuhan? Kira-kira begitu ya. Nah, ada 5 prinsip dari banyak prinsip yang ada di buku ini. Yang pertama buku ini bilang begini, bekerja bukan hanya pembuktian diri. Karena hari ini banyak orang bekerja membuktikan diri. Apalagi kalau seolah-olah pekerjaan dia pekerjaan yang dikejar oleh banyak orang. Karena paling menghasilkan, kira-kira gitu ya. Bekerja itu bukan pembuktian diri. Dapat gaji dan mencari nafkah. Tetapi bekerja adalah menciptakan budaya yang peduli terhadap sesama. Kalau pekerjaan kita tidak membuat kita peduli dengan orang lain, kalau kita sebagai bos, sebagai atasan tidak peduli, tidak menciptakan ruang kerja kita untuk peduli kepada orang lain, itu berarti kita hanya sekedar bekerja. Maka kita perlu menciptakan budaya yang peduli terhadap sesama. Sebagaimana Tuhan yang juga mengasihi kita. Mengasihi semua bangsa. Yang kedua, seorang Kristen di tempat kerja untuk menginjili orang-orang yang bekerja bersama mereka. Kita mungkin gak spontan di awal-awal untuk memberitakan PI kepada banyak orang. Tapi bisa jadi masuk melalui kesaksian hidup kita di tempat kerja. Orang mungkin jadi respect sama kita karena kita tahu. Karena orang itu tahu kita orang yang betul-betul punya integritas di pekerjaan. Maka orang respect sama kita, wah dia anak Tuhan. Tapi berapa banyak orang Kristen bekerja di tempat kerja tidak membuat orang jadi takut bikin dosa. Tapi buat orang justru jadi senang bikin dosa karena jadi bestinya dia. Sama-sama kok, sama-sama suka bikin dosa. Jadi gak apa-apalah cincai, kira-kira gitu ya. Yang ketiga, pekerjaan adalah salah satu cara untuk menjadikan diri kita berguna bagi sesama daripada sekedar menjalani hidup untuk diri sendiri. Prinsip yang keempat dari buku ini. Seorang Kristen yang bekerja berarti siap mewakili Allah di tempat kerja. Bagaimana sih cara kita untuk mewakili Tuhan di tempat kerja? Pasti kita tahu. Bagaimana Tuhan hidup, mestinya bagaimana kita juga hidup di tempat kerja kita, di bisnis kita, di dalam rumah tangga kita. Sebagai ibu-ibu yang mendidik anak-anak, kira-kira begitu. Yang kelima, yang terakhir, semua pekerjaan manusia bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi suatu panggilan untuk melayani Allah.
Maka kalau kita punya prinsip pekerjaan yang begini, kita akan jadi orang yang menghargai kesempatan waktu yang Tuhan berikan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan di marketplace. Bagaimana dengan kita hari ini? Maka pertanyaan sebelum kita berpindah ke poin yang ketiga. Hari ini Tuhan memanggil kita berada di bagian yang mana? Dan melakukan pekerjaan apa? Kita mesti percaya itulah wilayah yang Tuhan berikan untuk kita aplikasikan nilai kerajaan Allah, bukan sekedar cari uang. Kalau kita sekedar cari uang, kita buang-buang waktu, tidak menghargai kesempatan, tidak waspada, tidak bijak. Tapi kalau kita menghargai ini kesempatan, pekerjaan, wilayah marketplace yang Tuhan kasih untuk kita aplikasikan nilai kerajaan Allah, maka mestinya kita jadi orang yang bijak di sana. Tahu bagaimana mengkomunikasikan misi Allah dengan pekerjaan kita. Bapak Ibu boleh beli bukunya, karena bukunya bagus sekali. Bukan promosi, tapi luar biasa. Bukunya akan memberkati kita, kasih prinsip-prinsip yang baik. Supaya kita jangan buang-buang waktu bekerja. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita berhenti bekerja. Kalau kita ada kesempatan bekerja, masih punya waktu bekerja, masih ada anak-anak di rumah, itu kesempatan untuk kita melayani. Karena kalau kita nggak pakai kesempatan, anak-anak kita gede, waduh, udah makin susah untuk kita ajarin. Ibu-ibu, pakai kesempatan marketplace sebagai ibu rumah tangga untuk didik anak-anak cinta Tuhan. Bukan mengejar apa yang dunia tawarkan hari-hari ini. Yang ketiga, yang terakhir.